Arman kini duduk. Ia tepat berada di seberang meja Tuan Baduro Sobo. Tempat di mana Arman bisa melihat orang itu sedang menyantap sepotong daging di atas piring yang berwarna kemerahan dengan garpu di tangannya. Orang tua berkepala pelontos itu lantas menyeringai ketika melihat Arman sekarang sudah berada di hadapannya. "Piye nang saiki perasaanmu? Uang-uang sing garai uripmu acur, tak dadekne koyo ngene. Gimana nak perasaanmu sekarang? Orang-orang yang sudah membuat hidupmu hancur sudah kubuat seperti ini." Belum menjawab pertanyaan Tuan Sobo, orang tua itu kembali berkata kepadanya, Tapi kok aku koyo ndelok awakmu gak seneng? Ono opo? Cerita. Nek se ono sing garai awakmu ganjel, ngomongo ben tak beresno sisan. Tapi kok aku kayak melihat kamu gak suka? Ada apa? Cerita. Kalau ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, katakan saja, biar aku bereskan sekalian. Arman menelan ludah. Dia bisa merasakan kalau ada yang tidak beres dengan semua ini. Dan sejujurnya, sejak pertama kali kaki Arman menginjak tanah di atas rumah ini, jantungnya tak bisa berhenti berdegup, seolah-olah orang tua itu sedang mempersiapkan sesuatu untuk dirinya. Arman pun mencoba memaksakan diri, berkata kepada Tuan Sobo perihal apa yang beliau lakukan. Bukankah apa yang beliau lakukan saat ini bukanlah gaya Tuan Sobo yang seperti biasanya? Seberapa penting dua kroco ini sampai membuat seorang songkor harus turun tangan langsung sendiri seperti ini? Apa yang jenengan lakukan ini? Bukankah berbahaya, Tuan? Bukankah hal ini bisa memicu perang dengan beliau? Tuan Sobo meletakkan garpu yang ada di tangannya, lalu menyeka mulutnya dengan sapu tangan di atas meja, sebelum menyelesaikan kunyahan daging terakhir yang masih ada di mulutnya. Sebelum menelannya bulat-bulat, beliau kemudian menatap Arman dengan sorot mata yang dingin, tidak seperti biasanya. "Maksudmu, anggodo? Menurutmu nang, opo aku perlu wedi karo wong iku nang?" Arman terdiam ketika mendengar pertanyaan Tuan Sobo yang rasanya tidak perlu dirinya jawab, karena dia sudah tahu jawabannya. Entah kenapa, mendadak suasana di dalam ruangan ini pun berubah menjadi lebih hening dari biasanya. "Boten, Tuan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari Tuan Anggodo," ujar Arman, sembari matanya tak berani menatap mata Tuan Sobo. "Nah, iku," kata Tuan Sobo, sembari menunjuk Arman. Tiba-tiba sikap orang tua ini kembali berubah. Ia bertepuk tangan, sembari tersenyum dan menunjuk-nunjuk Arman, seolah-olah jawaban Arman sudah cukup membuatnya senang. "Iku baru mangkudoku. Gak perlu wedi ambek wong-wong model ngono iku." "Sopo? Anggodo? Karsaat Mojo? Utawa Codro? Iyo tonang? Nah itu baru manggudoku. Tidak perlu takut sama orang-orang kayak begitu." "Siapa? Anggodo? Karsaat Mojo? Atau Codro?" "Iya kan nang?" Senyuman yang tergambar di wajah Tuan Sobo tiba-tiba berubah saat menyebut ketiga nama itu, terutama nama terakhir. Arman pun seketika menyadari, apakah mungkin Tuan Sobo tahu perihal sepak terjangnya ini. Namun Arman berusaha bersikap setenang mungkin menghadapi orang tua itu. "Enggih tuanku, trah rayet sing tak peragungkan," kata Arman. Namun Sobo tetaplah Sobo. Laki-laki tua itu kemudian berjalan pelan mengitari meja, sembari matanya tetap melihat Arman, sembari menyuruh semua orang yang ada di dalam ruangan ini keluar, kecuali Arman. "Nang, kon eruh kan? Nek kon iku
Manggudo sing paling tak senengi. Aku isih eling, kon tekan nang aku, kaya anake pitik sing ditinggal mati babone. Tapi aku iso ndelok nek kon iku beda. Kon duwe keinginan kanggo urip. Kon sisan duwe sesuatu sing bakal nggarai aku mikir. Wong koyok kon ojo sampe diculno. Mergo gak akeh sing iso tak andelno kanggo aku jalanke keluargaku. Kon ngerti toh maksud omonganku, Nang? Nang, kamu tahu kan kalau kamu itu Manggudo yang paling aku sukai. Aku masih ingat kamu datang menemuiku seperti anak ayam yang sudah lama ditinggal mati induknya. Tapi aku bisa melihat kalau kamu itu berbeda. Kamu punya keinginan untuk hidup. Kamu juga punya sesuatu yang akan membuat aku berpikir kalau orang kayak kamu jangan sampai dilepas. Karena tidak banyak yang bisa diandalkan untuk menjalankan tugas keluargaku. Kamu mengerti kan maksud kemana arah omonganku ini, Nak? Arman menunduk. Ia mengangguk, mengerti pesan tersirat yang baru saja dikatakan oleh orang tua itu. Dadi anakku, kata Tuan Sobo, opo kon tau ketemu karo keluarga liyane sing aku ora roh, misal Codro. Jadi anakku, apa kamu pernah bertemu dengan keluarga lain yang aku tidak pernah ketahui, misalnya Codro? Arman masih diam. Ia tidak tahu bagaimana Tuan Sobo bisa berpikir seperti itu. Ia sudah yakin dan percaya diri kalau selama ini sudah cukup rapi dalam memainkan peran yang berujung pada rencana tahap akhir ini. Tapi untuk apa? Untuk apa orang tua sialan ini bisa mempertanyakan perihal sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya? Jangan bilang kalau ada pengkhianat di pihaknya. Tapi, apa itu mungkin? Arman sudah cukup jeli untuk memperkirakan semua kemungkinan. Kecuali Arman menatap mata Tuan Sobo. Ia berusaha setenang mungkin untuk tak bereaksi secara berlebihan, agar orang tua keparat itu tidak merasa curiga terhadapnya. Tidak, Tuan. Saya tidak pernah bertemu dengan keluarga lain. Apa yang membuat jenengan bertanya perihal itu kepada saya, Tuan? Apakah ada yang membisik kepada jenengan? Tuan Sobo kini terdiam. Ia kini beralih, berdiri tepat di seberang meja, di belakang salah satu jasad yang kepalanya dibubal dengan kain putih yang kini semakin berlumuran darah. Tuan Sobo memperhatikan Arman, seperti mengawasinya dengan bola matanya yang berwarna hitam gelap. Sembari sudut bibirnya terangkat seperti seseorang yang sedang menyeringai. Tak hanya itu saja, kedua tangannya merengkuh bahu jasad itu, sembari jari jemarinya mengetuk-ngetuk lengannya, seolah-olah sedang berpikir sebelum menjawab pertanyaan Arman. Orang tua ini benar-benar berhati-hati, bahkan dalam menjawab pertanyaan Arman yang seharusnya tak perlu terlalu dia pedulikan. Setelah jeda keheningan yang lama, Tuan Sobo lalu tertawa. Ia tergelak sembari berkata kepada Arman kalau dalam beberapa hari ini dia mendapat penglihatan jauh, seperti mimpi. Namun ia yakin itu bukanlah mimpi biasa. Tuan Sobo bermimpi kalau akan ada sesuatu yang sebenarnya tak perlu dia khawatirkan, namun akan cukup untuk menggoyang kursinya. Arman yang merasa penasaran dengan mimpi itu dan ingin mengetahui perihal mimpi yang Tuan Sobo alami, lantas bertanya kepadanya, "Apa yang jenengan mimpikan, Tuan?" Sembari meneguk segelas air dari atas meja, Tuan Sobo kemudian mengatakan perihal mimpi yang dia alami. "Hanya mimpi biasa, Nang. Mimpi tentang Petruk mateni Gareng." Arman termangu diam, terkejut dengan apa yang baru dia dengar dari mulut Tuan Sobo. Sejenak jantungnya berhenti berdetak, sebelum Arman mencoba untuk menenangkan dirinya, sembari bersikap normal. Ia tak akan pernah lagi menganggap remeh seorang songkor, karena satu songkor saja bisa seberbahaya ini. Sungguh bodoh kalau Arman masih berpikir
kalau semua rencananya ini akan berjalan dengan mudah, tanpa adanya perlawanan. Dadi nang, piye pendapatmu soal iku? Jadi nang, bagaimana pendapatmu soal itu? Sembari merentangkan kedua tangannya, Tuan Badurosobo seolah menunggu pujian dari manggudo miliknya, Arman, atas perbuatan yang baru saja dia lakukan, yaitu membunuh serta membantai habis 2 kepala keluarga serta bawahan mereka, yang mana nasib mereka padahal sudah dijamin langsung oleh Trah Anom, yaitu keluarga Anggodo. Arman kini menatap kedua jasad yang masih tengah duduk di atas meja makan. Kini ia penasaran apa yang ada di balik urat kain yang membubul kepalanya. Kenapa bagian kepala orang-orang ini seolah berlumuran darah, hingga membuat kain putih itu berubah menjadi merah kehitaman. Kon penasaran nang, ambe opo sing ono nang jero kain-kain iki? Kene opo getihe wong-wong iki iso kaya ngene? Kamu penasaran nak, sama apa yang ada di dalam kain-kain ini? Kenapa darah mereka bisa seperti ini? Arman mengangguk. Benar, sebenarnya sejak tadi Arman sudah mencuri lihat apa yang terjadi kepada 2 orang ini. Apa yang Tuan Sobo lakukan, hingga Arman bisa melihat guratan rembasan darah yang memercak, dan membuat kain itu hingga berlumuran darah seperti ini. Saat itu juga Tuan Sobo kemudian memberi perintah kepada Arman agar dia membuka satu kepala yang tepat berada di sampingnya. Sementara beliau, Tuan Sobo sendiri, yang akan membuka bubal kain yang berada di sampingnya. Mereka berdua lalu membuka bersama-sama bubal kain itu. Dan ketika Arman melihat apa yang ada di baliknya, sepertinya keinginan Arman untuk mengakhiri semua ini tepat, karena pemandangan yang sekarang ada di hadapannya jauh lebih sinting dari apa yang Arman bayangkan. Arman terhenyak di tempatnya sedang berdiri, bingung dengan perasaan takut atau jijik, bahkan ngeri, ketika memandang Tuan Sobo yang saat ini sedang tersenyum kepadanya. Bagian wajah dari kedua orang itu menunjukkan seberapa gila orang tua psikopat ini. Wajah mereka dibuat rata seperti diiris dengan benda tajam, hingga tak menyisakan apapun yang menonjol pada guratan fisiknya. Hidungnya seperti terpotong, bahkan menyisakan bagian kulit dalam, hingga yang tersisa di wajah orang-orang itu tak lebih dari muka rata yang dipenuhi cacahan daging yang terus mengalirkan lendir dan darah yang masih basah. Apa yang sebenarnya orang tua ini lakukan? Ilmu macam apa yang bisa menggerus kulit sampai terlihat melepuh seperti ini? Batin Arman memperhatikan 2 laki-laki itu dengan seksama. Sebelum Arman menjawab, rupanya Tuan Sobo sendiri yang kemudian memberitahunya. Keluargaku memiliki santet yang paling mematikan, Nang. Bahkan di antara seluruh keluarga lain, akulah yang seharusnya yang paling ditakuti. Aku bisa meratakan wajah, bahkan anggota tubuh siapapun yang terikat denganku, hanya dengan memberikan sesuatu. Dayuwatih ing pinggir. Jadi, untuk orang-orang yang kelak berpikir untuk mengkhianatiku, lebih baik pikirkan lagi, karena tidak ada yang tahu siapa yang berpihak kepada siapa. Kala Sobo sudah memanggilku, Arman hanya bisa menelan ludah ketika mendengarnya. Dia menghadapi seseorang yang mungkin paling gila di antara yang lainnya. Malam itu, selepas pertemuan dengan Tuan Sobo pada siang harinya, Arman pulang ke rumah. Ia melihat ada yang aneh dengan rumahnya saat itu. Entah kenapa tempat ini terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu taman ataupun lampu teras semuanya tak menyala. Sopir yang mengantarkan Arman pun juga bisa merasakannya. Tatkala mobil yang Arman tumpangi itu berhenti di halaman rumah, dia langsung menyampaikan kejanggalan yang dia rasakan. Tuan, apa tidak lebih baik kalau malam ini jenengan cari hotel saja? Saya tidak tahu kenapa malam ini kayak ada yang aneh. Kalau kata orang di kampung saya, malam ini malam singup. Tapi itu kalau Tuan tidak keberatan sama saran dari saya. Arman bisa merasakan kekhawatiran yang dirasakan oleh supir pribadinya itu.
Pemuda itu membuat Arman sedikit tersenyum. Karena sudah sekian lama Arman tidak pernah lagi merasakan seseorang yang mengkhawatirkan dirinya. Sebelum ia kemudian berkata kepadanya, "Tidak apa-apa, hari ini sepertinya saya kedatangan Dayo di rumah. Sebagai tuan rumah dan orang yang menjunjung tinggi adat kejawen, saya kudu menyambutnya. Bukan begitu, Mas Sugeng?" Pemuda bernama Sugeng itu lantas tersenyum kepadanya. Ia mengerti kalau tidak mudah untuk bisa membujuk tuannya. Tepat setelah mobil berhenti di depan pintu rumah, Arman kemudian melangkah turun. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia sempat mengatakan sesuatu kepada Sugeng agar dia segera pulang. Dan mungkin selama 1 minggu ke depan ini, Arman membebas tugaskan pemuda yang masih bau kencur itu. Dia tidak perlu menjemputnya lagi, karena selama beberapa hari ke depan, Arman memiliki urusan yang lebih penting, sesuatu yang sudah dia persiapkan cukup lama, dan Arman tidak mau kehilangan momentum ini. Sugeng tampak mengerti. Pemuda itu pun kemudian berpamitan, sembari berujar kalau selama ini dia senang sudah mendapat kesempatan menjadi abdi bagi Arman, meskipun hanya sebatas sopir pribadinya saja. Kelak jika mereka bisa bertemu lagi, Sugeng ingin tetap menjadi orang yang bisa bekerja di bawah kendali Arman. Arman mengangguk, sembari membatin. Mungkin tidak akan ada pertemuan lain. Lalu, mobil itu pun melaju pergi meninggalkan kediaman Arman. Seperti yang Arman duga, pintu rumahnya rupanya tidak terkunci. Hal yang nyaris tidak pernah Arman lupakan, karena dia merupakan orang yang cukup jeli dalam mengingat detil. Setelahnya, Arman menyusuri lorong rumah miliknya, berjalan sembari menatap sepanjang lorong, di mana terdengar tembang kenangan dari lagu lama yang dinyanyikan oleh Puspita Tika Dewi, berjudul Mawar Berwarna Ungu, yang saat itu menjadi tembang jadul paling populer. Sepanjang jalan Arman bisa mendengar kalau lagu itu diputar dari piringan hitam miliknya, salah satu koleksinya yang paling berharga. Saat ini, beliau mungkin sedang berada di ruang kantor milik Arman. Ia pun mendekat. Ternyata, tebakan Arman benar. Di dalam ruangan yang tak terlalu besar, duduk seorang laki-laki yang membelakangi Arman, sembari membolak-balik begura foto keluarga. Keluarga sing apik. Eman nek keluarga akur koyo ngene, kudu diruweki karo wong sing seneng nuruni mayit koyo wong kuwi. Iya to, Le? Keluarga yang bagus. Sayang, kalau keluarga yang akur seperti ini harus dicampuri dengan orang yang suka meniduri mayat seperti dia. Iya kan, Nak? Arman hanya diam. Ia bisa melihat seseorang berkepala pelontos menyerupai Tuan Sobo. Namun melihat bahunya yang tak selebar beliau, rasanya yang saat ini berhadapan di depan Arman bukanlah Tuan Sobo. Arman pun berjalan, melangkah maju untuk sekedar mengatakan, "Keluarga itu sudah lama hancur, Tuan." "Oh, ngono toh," kata si orang misterius itu. "Terus, kowe saiki goleki apa maneh? Apa sing mbok olehi tekan mateni wong-wong kule?" "Oh, begitu ya. Terus, kamu sekarang ini mencari apa lagi? Apa yang kamu dapat dari membunuh orang-orangku, Nak?" Mendengar hal itu, Arman sekarang mengerti dengan siapa dia sedang berhadapan. Orang yang pernah Pardi ceritakan kepadanya, seseorang yang mungkin berasal dari keluarga Anggodo. Hal yang tentu saja mengejutkan dan tidak pernah Arman sangka. "Akan sangat panjang kalau saya menceritakan semuanya, Tuan." Laki-laki itu kemudian mengangguk, seakan mengerti maksud perkataan Arman kepadanya. Kini dia meletakkan figura foto itu kembali ke tempatnya, sebelum berbalik, menoleh untuk melihat wajah Arman langsung. Saat hal itu terjadi, Arman sampai terkejut, karena raut wajah laki-laki yang ada di hadapannya ini rupanya tampak lebih tua dari perkiraannya. Kulitnya pucat pasi, dengan keriput di sepanjang wajah. Bola matanya berwarna abu-abu, dengan mulut merengut, seakan menunjukkan kalau beliau kelelahan.
Bahkan melihat perawakannya saja, Arman memperkirakan kalau laki-laki yang ada di hadapannya ini memiliki usia yang sangat tua. Tapi pertanyaannya, untuk apa laki-laki tua ini datang menemuinya? Apakah dia ingin menuntut balas atas kematian 2 orang yang dihabisi oleh Tuan Sobo? Ataukah ada hal lain yang ingin dia sampaikan kepada Arman? Entahlah, Arman sendiri juga tidak tahu siapa laki-laki tua ini. Apakah dia berasal dari keluarga Anggodo, ataukah beliau sendiri adalah Tuan Anggodo yang sering dia dengar? Namun Arman tak dapat menyepelekan satu hal yang membuat dirinya merinding luar biasa ketika menatapnya. Watak dan aura yang ditunjukkan laki-laki tua ini sama mengerikannya dengan aura yang dimiliki Tuan Anggodo. Lantas, Arman berniat untuk bertanya perihal itu. Namun, belum juga Arman mengatakan maksudnya, dari luar jendela, Arman bisa melihat sebuah pemandangan yang janggal. Arman pun seketika mengerti. Wes sadar Konyole? Sudah sadar ya kamu nak? Tepat di luar rumah, Arman bisa melihat puluhan atau lebih sosok siluet hitam menyerupai wanita parubaya yang memiliki sanggul, sedang berdiri tegap, melihat ke arah rumah Arman. Di tangan mereka tergenggam bilah parang. Laki-laki tua itu kemudian berkata, "Di dalam sebuah perjanjian yang ada dalam keluargaku, kalau seseorang membuat kesalahan, maka hukuman pasti akan diturunkan untuk membayar kesalahan itu. Menurutmu, apakah aku layak memberikan hukuman kepadamu dengan satu kematian yang cepat atau kematian yang perlahan untuk membayar nyawa dari 2 orang yang hidupnya sudah kujamin?" Arman tampak tak gentar. Ia tahu sejak awal, sejak Tuan Sobo memutuskan untuk membinasakan 2 orang itu, maka Arman pun harus mengerti kalau sewaktu-waktu kepala keluarga lain juga akan menuntut hal yang sama untuk setiap kepala orang-orangnya yang sudah direnggut. "Katakan, Le, menurutmu apa yang aku harus lakukan?" tanya laki-laki berkepala botak itu sekali lagi. Arman yang tak tahu lagi harus menjawab apa. Ditambah laki-laki yang ada di hadapannya ini terlihat bukan orang sembarangan juga. Arman pun berniat untuk mendekatinya. Ketika sesaat, baru sekali saja Arman melangkah, laki-laki tua botak itu kemudian berbicara untuk menghentikan Arman. "Le, ojo nyedek yo. Nak, jangan mendekat ya." Arman tersadar saat segaris tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan darah. Seakan ada benda yang sangat tajam nyaris menggorok lehernya. Arman pun menatap ke samping, tempat di mana dia melihat seekor burung perkutut dipasak dengan batang kayu runcing. Ning Kalimantan, ngono kuwi jenenge tatak kulu. Biasane iku dipasang kanggo wong-wong sing sapenake mlebu tanpa permisi, Le. Di Kalimantan, itu namanya potong leher. Biasanya, benda ini dipasang untuk orang-orang yang seenaknya masuk tanpa permisi, nak. Sembari menahan darah yang terus keluar dari tenggorokan dengan kedua tangannya, Arman lantas melangkah mundur, menjauh dari pipitan atau jebakan yang dipasang oleh laki-laki itu. Dia tidak tahu kalau rumahnya sendiri rupanya sudah dipasangi hal sinting seperti ini. "Ngapunten Tuan," ujar Arman, akhirnya berbicara kepadanya. "Saya memang ikut terlibat dalam membinasakan orang-orang Tuan. Untuk itu, tak akan saya ingkari kalau saya kelak bernasib sama seperti mereka. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk tahu pada siapa saya sedang berhadapan. Saya tak sudi mati tanpa tahu pada siapa saya dihabisi. Le, kon ngerti kene opo aku takon karo kowe? Yen kowe iku eruh nek kon salah, soale wis mencoreng jenengku. Mergo wong sing tak jamin podo mati. Terus, lapo aku kudu nuruti lambemu? Nak, kamu mengerti kenapa aku bertanya sama kamu? Kalau kamu sendiri tahu kalau kamu sudah salah karena sudah mencoreng namaku, sebab orang yang sudah kujamin semuanya mati,
Lantas, kenapa juga aku harus menurutimu? Setelah mengatakan hal itu, laki-laki tua itu mengambil sebongkah tempurung yang sejak tadi ada di atas meja. Arman tidak tahu kalau dia punya benda seperti itu. Atau dari awal, ketika laki-laki tua itu berada di sini, dia sudah membawa tempurung itu, yang kalau diperhatikan dengan seksama, menyerupai tulang tengkorak manusia. Laki-laki tua itu lalu berkata kembali kepada Arman. Kali ini nada suaranya berbeda dengan sebelumnya. Intonasinya pelan, namun dingin dan mematikan. Nek kon gak gelem milih njaluk mati sing kaya apa, ben aku wae sing ngremukno awakmu. Kalau kamu tidak mau memilih mau mati seperti apa, biar aku saja yang meremukkan dirimu. Laki-laki tua itu lantas mengelus lembut tempurung tengkorak manusia itu dengan tangan-tangan pucatnya. Matanya tenang, memandang ke arah Arman. Tapi Arman tahu, pada bibirnya, dia seperti tengah merapal sesuatu. Meskipun hal itu samar dia lakukan. Mendadak tanpa Arman ketahui, dia merasakan kalau dirinya merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Arman masih berusaha menahan diri, tapi badannya goyah dan gemetaran. Sementara si laki-laki masih mengelus lembut bagian ubun-ubun pada tempurung tulang tengkorak yang tengah dia pangku. Setelahnya, barulah Arman mengerti apa yang laki-laki tua itu lakukan kepadanya. Mendadak, dari dalam lubang hidungnya mengalir sebuah cairan berwarna merah kental. Arman kemudian menghapusnya menggunakan tangan. Kini tak hanya dari leher bekas jebakan santet dari keluarga Anggodo yang membuat goresan sayatan, tapi jauh di dalam badannya, Arman merasakan rasa sakit seperti sesuatu sedang menggerogotinya dari dalam. Tak hanya rasa perih dari dalam hidung yang Arman tengah rasakan, melainkan bagian sendi-sendi kaki dan tangannya. Lalu perutnya tampak bergejolak, sebelum Arman terhuyung, lalu jatuh dalam posisi bersimpuh. Ia lantas memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Cairan merah hitam kental itu sontak tercecer di atas lantai dengan sesuatu yang tak akan Arman lupakan. Belatung. Ya, Arman bisa melihat kalau di antara genangan darah yang baru saja dia muntahkan, banyak sekali belatung yang tengah menggeliat di antara cairan kental itu. Kini dengan wajah kesakitan, Arman melihat ke arah laki-laki tua itu yang masih duduk dalam posisi merengkuh tempurung tengkorak manusia. Kini Arman mulai yakin, tidak salah lagi. Mungkin saja laki-laki tua yang sekarang ada di hadapannya adalah Tuan Besar Anggodo sendiri. Namun, untuk apa kepala keluarga seperti dia sampai harus turun tangan menemui Arman seperti ini? Kalau untuk membabat nyawanya saja, seharusnya orang sebesar dia bisa melakukannya langsung dari dalam kediaman rumahnya yang terasa nyaman itu. Seberapa penting dua kroco yang dibantai oleh Tuan Sobo itu bagi dirinya? Arman sama sekali tidak mengerti. Lantas, Arman mencoba bicara kepada laki-laki tua itu. Tapi bola matanya mendadak semakin panas. Rupanya, tak hanya dari dalam lubang hidung dan mulutnya, melainkan ujung sudut matanya tampak terus meneteskan darah yang membuat Arman merasakan rasa perih dan ngilu pada wajahnya. Tampaknya, laki-laki tua ini benar-benar ingin melihatnya tersiksa. Apakah semua keluarga seperti ini? Apakah songkor-songkor keparat ini suka sekali menyiksa manusia? Pikiran itu cukup menggelitik Arman. Hingga dalam bagian bersimpuhnya, dia menatap laki-laki tua itu dengan senyuman yang memuakkan. Tampaknya, Arman sudah mulai lelah dengan semua ini. Segala sesuatu yang sudah pernah dia alami sudah tak tertahankan lagi. Nyatanya, mau mati di tangan Anggodo maupun Sobo, sepertinya tak ada bedanya. Namun anehnya, senyuman Arman sesaat itu membuat laki-laki tua itu tertarik kepadanya. Karena tiba-tiba, dia meletakkan tempurung tengkorak manusia itu kembali ke atas meja begitu saja. Kemudian lantas bertanya kepada Arman, untuk apa dia tertawa saat dirinya saja dalam kondisi sekarat seperti ini. Disitulah Arman lantas melepaskan pakaian yang dia kenakan.
Dengan rambut teracak-acak serta wajah yang benar-benar kelelahan, Arman tertawa. Ya, dia tertawa sangat keras, sampai membuat laki-laki tua itu memperhatikannya dengan seksama. Silahkan Tuan, silahkan Tuan lakukan apapun kepada saya. Lagi pula, saya tidak yakin kalau saya akan tetap hidup dalam waktu lama, katanya dengan suara sinting. Laki-laki tua itu melihat setiap bagian yang ada pada tubuh Arman. Sekujur badannya sudah berwarna kemerahan. Beberapa bagian kulitnya pun mulai menunjukkan luka melepuh dengan darah yang masih basah. Namun Arman masih tak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia seperti berharap mendapatkan rasa sakit yang lebih gila lagi. Begini saja, katanya. Ya opo nek kene totoan. Mergo ket pertama aku ndelok awakmu, aku wis ngrasakno nek kok nyembunyiino sesuatu sing koyoke menarik. Dadi rasane sebagai uwong sing duwe kepentingan kepengin ndelok awakmu mati, luwih apik aku ngrungokno apa sing mbok duweni. Begini saja, bagaimana kalau kita bertaruh? Karena sejak pertama aku melihat dirimu, aku sudah merasakan kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu yang sepertinya menarik bagiku. Jadi rasanya, sebagai orang yang punya kepentingan ingin melihatmu mati, lebih bagus kalau aku mendengarkan apa yang kamu miliki. Laki-laki tua itu kemudian tersenyum. Senyuman yang selalu Arman lihat di wajah orang-orang sialan ini. Namun, Arman tak akan pernah membuang kesempatan ini. Apalagi kalau satu orang lagi masuk dan bergabung dalam permainan. Itu artinya semakin banyak yang terlibat, semakin banyak kemungkinan. Dan kalau Arman beruntung, keinginan melihat satu kepala songkor menggelinding akan terwujud. Dan dia berharap kepala itu milik tuannya, Kala Badurosobo. Laki-laki tua itu kemudian mengatakan bagaimana pertaruhan itu akan dilakukan. Dia mengangkat tempurung tengkorak manusia yang tadi dia pangku, menunjukkannya kepada Arman. Lantas, dia lalu berkata kepadanya, menyakiti, menyiksa atau membantai orang itu sangat mudah bagiku. Apalagi kalau aku ingin melihat ekspresi wajah tersiksanya. Hal yang sopan untuk menikmati setiap penderitaan, jeritan ketakutan dan kengerian di wajahnya. Namun, itu tak kudapatkan pada dirimu, Le. Jadi aku akan langsung mengatakannya, ujar si laki-laki tua. Dengan tengkorak manusia ini, aku bisa menyiksamu hingga batas paling gila yang tidak akan pernah engkau bayangkan. Kalau Anda bisa menahan kesakitan sampai aku menyerah, maka akan aku dengar dengan seksama detail-detail yang bisa kita bicarakan. Tapi kalau kau menang, kau harus membuat pernyataan bahwa tempurung kepalamu nanti kelak akan menjadi milikku. Rasanya menarik dan akan menyenangkan kalau aku memiliki satu dari tempurung seseorang yang mendapat anugerah sebagai Manggudo. Tanpa membuang-buang waktu, Arman seketika menjawab tantangan yang diberikan oleh laki-laki tua itu. Dia mungkin akan mati dalam permainan ini, tapi setidaknya kemanapun pilihan yang akan Arman ambil, semuanya satu pun tak ada yang menguntungkannya. Kalau memang dia bisa beruntung pada saat ini, kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan mungkin saja akan terjadi. Arman mengangguk, pertanda dia setuju dengan segala tawaran yang sudah laki-laki tua itu janjikan. Maka untuk sejenak, si laki-laki tua bangkit dari tempatnya duduk. Ia kemudian berjalan ke tempat Arman sedang berada. Siapa yang menduga kalau laki-laki tua ini rupanya memiliki tubuh yang jangkung, meskipun kaki tangannya tampak kurus, tak segempal Tuan Sobo. Tak lupa, laki-laki tua itu menyuruh sosok-sosok wanita bersanggul yang mengepung rumah Arman untuk mempersiapkan semuanya. Disinilah Arman baru menyadari sesuatu. Saat wanita-wanita misterius yang mengenakan jarik dan pakaian lusuh itu masuk,
Arman bisa mencium aroma paling busuk yang tak pernah dia cium sebelumnya. Seketika Arman tahu perihal siapa wanita-wanita begundal ini. Tak pernah dia sangka di ujung hidupnya saat ini Arman mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung wujud dari seorang gundik colo. Sosok menjijikkan yang sudah memberikan raga dan jiwanya untuk menunaikan hidupnya, mengabdi pada iblis paling laknat. Namun, keyakinan Arman pada laki-laki tua ini, kalau dia mungkin adalah kepala keluarga Anggodo, semakin besar. Mungkin saja dengan pertaruhan ini, Arman mendapat kesempatan itu. Kesempatan untuk melihat tumbangnya terarait di depan kepalanya. Salah satu gundik colo pun mendekati Arman. Mereka merobek pakaian dan celana Arman hingga membuat Arman kini bertelanjang di dalam salah satu ruangan miliknya. Setelah semua tempat dengan sengaja dikosongkan, Arman melihat laki-laki tua itu mendekatinya. Ia menyentuh lembut dagu Arman untuk sekedar memastikan sesuatu. Kalau aku melihat wajahmu, tampaknya kau belum pernah ditiduri oleh laki-laki bejat itu. Kau tahu, kau sangat beruntung, ujarnya dengan nada suara mengejek. Setelah itu, si laki-laki tua meminta Arman menjulurkan lidahnya. Tanpa berpikir panjang, Arman pun melakukannya. Namun dengan gerakan cepat dan cekatan, si laki-laki tua merobek hingga membuat ujung lidah Arman kini robek dan kemudian meneteskan darah. Arman kini merasakan sakit ngilu luar biasa, terutama pada ujung lidahnya yang kini tergores oleh sayatan dari pisau kecil yang disembunyikan dari balik tangan pucatnya. Setelah itu, si laki-laki tua kembali ke kursi tempatnya duduk. Ia menatap Arman dari sana. Sementara Arman yang dalam posisi berlutut dengan telanjang bulat, kini menunggu apa yang akan dilakukan oleh orang yang berasal dari keluarga Anggodo itu. Santet seperti apa yang akan dia tunjukkan? Rupanya, darah pada ujung pisau kecil yang laki-laki itu bawa, ia teteskan pada kepala tempurung tengkorak, hingga membuat struktur warna kusam tengkorak itu kini berlumuran darah, meskipun warna merah yang dihasilkan tampak pudar. Ia kemudian kembali mengelus lembut bagian ubun-ubun, sembari menatap Arman dengan sorot mata yang sama seperti sebelumnya, tenang dan mengintimidasi. Saat bibirnya mulai merapal dalam kondisi samar, lagi-lagi perasaan itu datang kembali. Sekujur badan Arman mendadak merinding luar biasa. Tengkuknya terasa kencang dengan gemuruh di dalam perutnya. Tak lama kemudian, ujung matanya kembali perih. Darah terus mengalir keluar, diikuti lubang hidungnya. Perasaan ini nyaris sama persis seperti ketika Arman merasakan dirinya kembali saat Tuan Sobo menguji kelayakan dirinya sebagai Manggudo. Laki-laki tua itu kembali mengelus tempurung tengkorak yang ada di tangannya, dan Arman merasakan sentakan pada isi kepalanya. Rasanya batok kepalanya seperti dihantam dengan palu. Sakit sekali. Rasa ngilunya sempat membuat Arman tersungkur jatuh dengan wajah menghantam ke lantai terlebih dahulu. Hidungnya patah dengan darah mengalir keluar. Namun Arman tidak mau menyerah. Ada batas yang harus dia tembus, yaitu membawa siapapun laki-laki tua ini untuk masuk ke dalam rencananya. Permainan harus dimulai, dan Arman membutuhkannya untuk menjadi bagian dari pertaruhan yang dia miliki. Arman menopang badannya dengan kedua tangan, berusaha bangkit meskipun kepalanya terasa mau meledak. Santet macam apa yang sebenarnya dilakukan oleh si bangsat ini? Berbeda dengan Tuan Sobo, laki-laki tua ini hanya membutuhkan tempurung tengkorak sebagai medianya. Kini Arman bisa melihat senyuman mengembang di wajah laki-laki tua itu. Untuk seukuran manusia, engkau cukup kuat. Aku bisa merasakan keinginanmu untuk hidup, yang tentu saja memiliki tujuan kuat, karena pertaruhan yang kita lakukan, ujarnya, seolah tahu apa yang Arman pikirkan. Tapi kabeh sek tes dimulai. Ya opo nek aku mulai serius nanggepi awakmu. Rungokno, gak ono uang siji pun sing iso nahan iki.
Santet ndas wiwitan iki. Tapi nak, semua baru saja dimulai. Bagaimana kalau aku mulai serius menanggapimu? Dengarkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan ini. Santet ndas wiwitan ini. Setelah mengatakan hal itu, laki-laki tua itu memegang tempurung tengkorak itu dengan tangan mencengkram bagian pinggir seolah ingin meremukkannya. Sembari matanya menyorot ke tempat Arman yang kesakitan luar biasa, dia mulai menekan tempurung tengkorak tersebut. Dan benar saja, saat laki-laki tua itu sudah menekan tempurung tengkorak itu, rasa sakit di dalam kepala Arman kini terasa jauh melebihi rasa sakit yang pertama. Bahkan kalau sebelumnya Arman bisa mengatakan rasanya seperti dihantam palu, rasa sakit kali ini 100 kali lipat melebihinya. Hingga dari celah-celah rambut di kepala Arman mengalir darah hingga membanjiri wajahnya. Arman bahkan bisa merasakan gemeletak gigi-giginya yang seperti remuk. Tak hanya itu saja, indera pendengaran Arman berdengung sangat kuat, sampai Arman tak lagi bisa mendengar apapun di sekelilingnya. Matanya semakin pedih, hingga pandangan pun mulai terasa kabur. Dan saat itu terjadi, Arman mulai kehilangan kendali pada tubuhnya. Dalam kondisi sadar, Arman lalu menghantam-hantamkan kepalanya ke lantai dengan sangat kuat. Bagian keningnya terus dan terus membentur-benturkan, hingga darah berwarna kemerahan itu kian menghitam. Akibat banyaknya darah yang terus keluar dan menggenang di bawah lutut dan kakinya. Beginilah cara Songkor menyiksa manusia. Jikalau Sobo membuat kulit wajah manusia itu teriris sempurna, maka sosok di hadapannya ini akan membuat sakit kepala luar biasa, sampai ingin mengakhiri hidupnya dengan cara apapun. Biadab, keparat, manusia-manusia laknat ini layak diganjar dengan api jahanam untuk membakar tulang belulang mereka, ujar Arman dengan kemarahan yang tak bisa dia ungkapkan. Sudah berapa kali Arman menghantam-hantamkan kepalanya ke lantai, dan bagian tempurung di kepalanya masih saja memberinya batas penyiksaan rasa sakit yang tak bisa dia tahan. Meledak. Rasanya hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi sampai kepala Arman pecah. Dan disinilah keputusasaan itu akhirnya datang. Benar, sejak pertama laki-laki tua itu menawari Arman dalam pertaruhan ini, seharusnya dia sudah tahu kalau dirinya tidak akan sanggup menghadapi ilmu hitam yang dia miliki. Bagaimanapun, bagi orang-orang seperti dia, menyiksa merupakan hal yang sangat mudah. Jangankan menyiksa, menghabisi lawan-lawannya saja bagaikan menjetikkan jari. Saat itulah, Arman berniat untuk menghantamkan kepalanya sekali lagi. Pada kesempatan ini Arman akan menghantamkannya berpuluh-puluh kali lebih kuat, agar kesakitan yang dia rasakan lenyap, menghilang, dan Arman bisa mati dengan tenang. Begitulah setidaknya rencana yang sudah Arman pikirkan. Dengan gerakan dan tenaga yang tersisa, Arman sudah mengambil ancang-ancang untuk sekali lagi saja menghantamkan kepalanya ke atas lantai yang keras. Dia sudah mendorong tubuhnya sebelum menerjang lantai di bawah lututnya dengan kepala. Saat tiba-tiba Arman berhenti dengan perasaan bingung, karena yang Arman rasakan kemudian perasaan yang aneh, perasaan yang belum pernah dia rasakan. Tidak ada lagi sakit kepala yang menyiksa, tidak ada lagi rasa ngilu dan putus asa. Semua sakit itu seolah lenyap begitu saja. Lalu sesuatu memeluknya dari belakang, merengkuhnya dengan begitu erat. Arman melihat dari sudut matanya, sesuatu sedang berdiri di belakangnya, seperti sepasang tangan manusia, namun sekujur tubuhnya memiliki wujud berwarna merah, darah. Arman berniat untuk menoleh, melihat wujud sesiapapun yang ada di belakangnya. Namun suara laki-laki tua itu kemudian menghentikannya. "Ojo le," katanya pelan. "Ojo didelok, nek kowe gak kepingin mati sio-sio. Iku ngono ingon-ingonku, Adiwangsa. Getih sing urip nang dhuwur donya iki. Jangan nak, jangan dilihat kalau kamu tidak ingin mati sia-sia. Itu adalah peliharaanku, Adiwangsa.
darah hidup yang menyusuri dunia ini. Arman sempat teringat dengan perkataan Pardi. Dia pernah menjelaskan kalau salah satu dari keluarga para Songkor ada yang diikuti oleh darah berwujud manusia yang konon memiliki rupa yang sangat mengerikan. Apakah ini yang dimaksud oleh dirinya? Entahlah, namun peringatan yang baru saja beliau katakan, apa maksudnya? Apakah itu artinya beliau berubah pikiran dan tidak akan menghabisinya? Laki-laki tua itu lalu berdiri, berjalan mendekati Arman dan menatap dirinya dengan sorot mata yang aneh. Di sana, Arman baru menyadari kalau laki-laki tua ini memiliki bola mata berwarna abu-abu, layaknya orang buta. Ataukah beliau memang benar-benar buta? Dengan suara yang lembut dia lalu berbicara. Tidak banyak yang bisa membuat Adiwongso tidak ingin membunuh seseorang saat aku sudah menjatuhkan kutukan kepadanya. Padahal, aku sudah berharap kepalamu akan menjadi salah satu koleksi berhargaku. Karena satu kepala Manggudo mungkin bernilai, layaknya satu kepala Ranggon yang pernah aku dapat. Tapi, ya sudahlah, ranjat kembang sudah bergulir dan Adiwongsoku sudah berkelakar. Kalau engkau akan menjadi batu sandungan yang kuat bagi salah satu dari kami, meskipun kau bukanlah seorang kudro dari siapapun dari kami, tapi tampaknya ada sesuatu yang akan kau tawarkan kepadaku. Sekarang, ceritakan, apa tujuanmu hidup? Dan kenapa engkau berusaha sekeras ini untuk membawaku masuk ke dalam permainanmu? Arman tersenyum. Akhirnya, untuk kali pertama saja, Arman memiliki satu harapan, meskipun kecil sekali, untuk bisa membinasakan Terah Raid. Terah yang diagungkan di atas jasa dan kematian keluarganya. Kini, dalam permainan yang sudah mulai bergulir, semakin banyak kesempatan itu berarti Arman bisa mewujudkan keinginannya, mengakhiri Songkor Keparat tempat dia mengabdi. Ia lalu berbisik di telinga laki-laki tua itu, dan di sana Arman bisa melihat kalau laki-laki tua itu sempat melemparkan senyum, meskipun hanya setipis garis. Namun Arman bisa mengerti kalau kemungkinan besar baik dari keluarga Codro maupun Anggodo akan bergabung dalam permainannya. Hanya tinggal bagaimana Pardi membawakan satu bagian paling penting, dan semuanya bisa dimulai. Laki-laki tua itu tak menjawab apakah beliau akan ikut serta atau tidak. Namun setelah mendengar apa yang akan Arman lakukan, beliau sempat memujinya. Butuh nyali dan keberanian besar untuk melawan seorang Songkor Sinting seperti Sobo, dan itu layak diapresiasi. Namun si laki-laki tua memberikan petuah kalau Arman gagal dalam melaksanakan ini, dan orang tua gila itu menangkapnya. Berdoalah agar saat itu juga Tuhan mencabut nyawanya, karena dia tahu siapa Tuan Sobo dan seberapa absurd isi kepalanya. Arman pun termangu melihat si laki-laki tua kemudian berdiri. Ia sudah berniat untuk pergi. Namun sekali lagi, Arman masih penasaran siapakah laki-laki tua ini yang sekarang berada di hadapannya. Apakah beliau memang merupakan kepala keluarga Anggodo yang melegenda itu? Pertanyaan itu pun Arman lontarkan sebelum si laki-laki tua berpamitan pergi. Namun jawaban ganjil yang justru Arman dapatkan. Saya hanya bisa mengatakan kalau saya bukanlah kepala keluarga Anggodo. Karena kalau saja beliau yang turun langsung menangani jenengan Arman, jenengan sekarang sudah pasti hanya akan menjadi segumpal daging yang hancur lebur di atas lantai. Lantas, siapakah sebenarnya jenengan? Kenapa jenengan bisa memiliki kewibawaan layaknya Songkor? Laki-laki tua itu berhenti, lalu menoleh sekilas kepada Arman. Dengan suara setenang mungkin, dia lalu berkata, "Saya bukanlah siapa-siapa, Nak Arman. Tapi kalau engkau benar-benar ingin tahu siapa saya akan beritahu. Mengingat, kurasa dalam peperangan yang akan jenengan hadapi, 99,99% jenengan pasti akan mati. Saya adalah seorang kaki tangan Anggodo.
Mereka memanggil saya dengan Darsa. Kalau Sobo memiliki Manggudo, pada struktur keluarga Anggodo, kami memiliki Darsa, yang berarti keinginan. Keinginan kami hanya ingin mendapat keenam kepala songkor yang lain, termasuk kepala dari seorang Trahrayi yang akan jenengan lawan. Kepala paling mematikan dari sebuah keluarga bernama Sobo. Semoga jenengan bisa memenangkan perang ini. Dan sampaikan salam saya kepada beliau nanti. Laki-laki tua itu kemudian berjalan. Sebelum ia berhenti sekali lagi, lalu berujar kembali kepada Arman. Satu lagi, Nak Arman. Apa yang saya lakukan tadi tidak semata-mata ingin membuat kepala jenengan pecah, tapi saya menemukan bagian menarik lain. Jadi kurasa Tuan Sobo sudah menjamping jenengan agar melupakan satu bagian penting yang tidak akan menarik jika tidak saya katakan. Jenengan punya seorang anak laki-laki bernama Abi, dan anak itu saat ini hidup di bawah kaki tangan Tuan Sobo. Semoga beruntung, Nak Arman. Arman seketika terkesiap. Ia lalu berdiri terhuyung-huyung dengan mata melotot. Iya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa Arman melupakan poin penting itu? Seketika Arman melangkah, meskipun dengan langkah tertatih-tatih, menuju ke figura foto yang tadi laki-laki tua itu lihat. Di sana, figur mereka mulai terlihat jelas. Benar. Meskipun Arman kehilangan Untari dan jabang bayinya, rupanya dia memiliki satu keluarga yang lain. Abi, anak laki-laki yang entah bagaimana bisa mendadak hilang dari dalam kepalanya. Sobo benar-benar manusia paling busuk yang pernah Arman temui. Dia tidak boleh kalah. Dia tidak boleh mati. Sobo Trahrayi yang benar-benar biadab itu harus aku bunuh, batin Arman dengan gejolak amarah yang kini memenuhi dirinya. Pagi yang dingin itu, seorang laki-laki mengetuk pintu rumah Arman. Meskipun rasa sakit dan ngilu masih Arman rasakan akibat perbuatan laki-laki tua utusan dari keluarga Anggodo itu, namun Arman masih bisa beraktivitas, termasuk menemui laki-laki yang dia kenali ini, Faiz, salah satu dayang favorit Tuan Sobo. Untuk apa dia mengunjungi rumahnya, batin Arman, melihat pemuda yang memiliki rupa menawan ini. Saya mengantar pesan dari Tuan Sobo kepada jenengan, ujar pemuda itu. 2 hari lagi, di malam Jumat Kliwon, saat bulan di atas kepala, di sebuah tempat yang jauh dari mana-mana, ibu dari segala ibu sambung yang layak melahirkan darah paling bengis, Trahrayi yang dianugerahi masa lampau dan masa depan, anak itu akan lahir, Mas Arman, dan Tuan Sobo akan menunggu di sana untuk melihat jatuhnya darah Sobo lain yang lahir dari rahim ibu, untuk menuntaskan gelar sebagai kala paling kuat. Arman terdiam. Kini di dalam kepalanya terpikir banyak hal. Namun yang jelas, hari itu akhirnya tiba. Penuntasan atas segala hal yang layak Arman perjuangkan. Kematian Baduro Sobo akan menjadi kemenangan yang tak tergantikan. Tinggal satu hal lagi. Semoga nasib berpihak kepadanya. Di sebuah kota dalam riuh bangunan beton, Arman duduk sendirian di bangku sopir mobil miliknya. Ia menyesap sebatang rokok, mengepulkan asap keluar, lalu membuang puntungnya ke jalanan, sembari memandangi sebuah bangunan mewah yang ada di depannya. Hotel Cokrobirowo, sebuah hotel mewah yang hanya bisa disewa oleh mereka yang kelebihan uang seperti Tuan Sobo ini. Arman hanya tak menduga sebelumnya kalau Tuan Sobo akan melakukan pementasan terakhir itu di tempat seperti ini. Ia kira pertemuan itu akan dilangsungkan di dalam hutan jauh dari mana-mana. Tapi kenapa justru di tempat seperti ini? Arman hanya bisa termenung sejenak, berpikir kalau pria biadab itu pasti merencanakan sesuatu. Dari sana pula Arman menjadi lebih tahu. Beberapa Manggudo rupanya sudah tiba. Mereka terdiri dari Adiguna, pengusaha batu bara yang namanya kian melambung tinggi. Ia tak terkejut dengan pencapaian laki-laki itu.
mengingat Tuan Sobo sudah berjanji kalau dia sendiri yang akan memastikan kesuksesan Manggudo-Manggudo miliknya, termasuk Arman saat ini. Tak berselang lama, Manggudo yang lain mulai tiba di depan bangunan mewah hotel itu. Sadirman, Joyo Sabto, sampai yang tak diduga-duga juga datang, Adiman, tentara biasa yang sekarang menduduki jabatan tinggi. Arman sering mendengar nama Adiman disebut dari mulut Tuan Sobo sendiri. Dia bilang kalau posisi bagus yang dia peroleh tak lepas dari sepak terjang Tuan Sobo dalam melobi pemerintahan. Ya, kadang hal seperti ini yang membuat Arman merinding tak karuan. Ia tak habis pikir berapa banyak orang yang sebenarnya bekerja di bawah kaki orang itu. Arman sejenak menatap ke arah spion. Jalanan di luar hotel sudah mulai sepi. Tak banyak orang yang lewat lagi. Arman sejenak membuka kain putih yang dia bawa. Di dalamnya terdapat beberapa butir pil berwarna putih untuk berjaga-jaga kalau rencananya gagal. Arman kemudian melipat kain itu, lalu memasukkannya ke dalam dompet. Ia turun dari dalam mobil, lalu berjalan menuju ke beberapa orang yang sedang berjaga di luar. Arman kemudian memberikan kunci mobilnya kepada petugas valet. Dengan langkah kaki yang tegas, dia pun masuk ke bangunan mewah itu. Pesta akan segera dimulai. Di dalam sebuah aula besar yang dipenuhi bunga-bunga berwarna putih, Arman bisa melihat hamparan manusia sedang berdiri, berdansa, maupun berbincang satu sama lain. Di sana pula Arman bisa mengenali nama-nama Manggudo yang dia kenal. Mereka sedang asik, sibuk sendiri bercengkerama dengan teman kencan maupun kolega-kolega mereka. Sekali lagi, nasib seperti memberitahu Arman betapa berpengaruhnya Tuan Sobo di negara sialan ini. Dengan garis wajah yang tenang, Arman menyusuri aula itu, bergabung bersama yang lain. Malam ini akan menjadi malam paling menentukan di dalam hidup Arman, karena semua kartu yang dia miliki harus segera dimainkan. Tak ada yang tahu apa Arman bisa lepas dari jeratan permainan ini atau tidak. Namun yang dia tahu, Sobo sudah merenggut semuanya dari hidup Arman. Dan orang itu harus membayar lunas setiap hutang yang sudah dia bawa. Sembari menyesap gelas berisi wine, Arman berjalan di atas karpet-karpet mahal yang membentang luas seluas aula megah dan besar ini. Satu hal yang sejak tadi belum Arman lihat, di mana keberadaan Sobo keparat itu. Ia masih juga belum melihat batang hidungnya. Di saat yang sama, beberapa Manggudo menyapa Arman, mengajaknya untuk bergabung dalam obrolan yang pastinya terdengar membosankan. Arman memilih untuk menolaknya. Ia tak begitu peduli dengan sekumpulan orang-orang idiot itu. Yang mereka bicarakan hanya uang, uang dan uang. Kalaupun bukan, hal itu pastilah jabatan dan hal-hal sialan yang rasanya tak perlu Arman pedulikan lagi. Mengingat ia sudah lama mati semenjak tahu kalau Tuan Sobo yang membuatnya menjadi seperti ini. Terlebih saat dia tahu kalau anak laki-lakinya, Abi, rupanya masih berpotensi hidup. Pertanyaannya sekarang, di mana Tuan Sobo menyembunyikannya? Setelah kurang lebih 1 jam berjalannya acara dan berbagai penampilan ditunjukkan di atas panggung, Arman melihat seorang laki-laki pembawa acara memanggil nama yang paling Arman cari di tempat ini, Tuan Kala Baduro Sobo. Sontak Arman menoleh, menatap ke atas panggung, tempat tirai berwarna merah itu ditarik. Dan di baliknya, pria biadab yang sudah merusak hidup Arman berdiri di sana, sembari melemparkan senyum tak berdosa sama seperti biasanya. Dan Arman bisa merasakan darahnya mendidih seketika, terutama saat kedua matanya bertemu dengan mata pria itu. Di atas panggung, Tuan Kala Baduro Sobo menunjukkan sebuah lempengan tembaga. Dia mengatakan kalau akan menciptakan sebuah patung paling gila yang saat ini sudah terancang di kepalanya. Arman tertegun sejenak saat mendengarnya. Tak hanya itu saja, patung itu konon juga akan menjadi cikal bakal lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah rancangan blueprint yang sudah lama dia kerjakan bertahun-tahun dan akan dia ciptakan malam ini.
Arman bisa mendengar tepuk tangan antusias saat Sobo mengumumkan hal itu. Beberapa manggudo penjilat juga tampak paling bersemangat. Namun bagi Arman, hal ini seperti tiang gantung yang sudah mengalung pada lehernya. Namun dia tak bisa mundur lagi. Ritual yang akan pria itu lakukan di sini benar-benar jauh melampaui nalar miliknya. Arman hanya bisa termangu diam, melihat lempengan tembaga tempat patung entah apa itu akan ditempatkan. Selanjutnya, seperti yang diduga-duga, Arman bersama dengan ke-19 manggudo dipanggil di sebuah ruangan terpisah dengan aula. Ruangan ini tak kalah luas, meskipun tak seluas aula pertemuan. Di sini, lampu penerangan lebih redup, dengan banyak perpustakaan berisikan buku-buku lama. Di tempat itu juga sudah dipersiapkan kursi-kursi mewah beserta posisinya. Arman mendapat kursi paling depan dibandingkan yang lain. Ia tahu kalau saat ini akan tiba, saat dimana untuk pertama kalinya Arman akan melihat rahasia terbesar keluarga Sobo, Ibu Sambung, tempat di mana seluruh keluarga Sobo dilahirkan. Tuan Sobo kemudian melangkah keluar dari sebuah pintu lain. Ia tentu tersenyum, sembari melemparkan pandangan penuh bangga kepada semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Tempat ke-20 manggudo miliknya sudah hadir untuk melihat salah satu fenomena yang paling langka terjadi. Melihat langsung siapa Ibu Sambung yang selama ini mereka dengar. Sejujurnya, informasi ini bahkan menjadi informasi paling dipertanyakan. Bahkan tak banyak manggudo yang tahu selain. Arman melirik ke kursi Nyonya Lasasti dan Opa Projo. Hanya dua orang inilah manggudo paling tua yang kemungkinan sudah pernah melihat langsung Ibu Sambung keluarga Sobo. Namun dari garis wajah mereka berdua, Arman bisa mengambil kesimpulan tak ada ketakutan di balik mata sayu mereka. Manggudo iku dicupu saka Manggudodo. Kon kabeh tak pilih, mergo duwe nilai lebih. Uang sing bakal terus tak banggake. Ning sukmo-sukmo nang jero atimu, ono aku. Manggudo itu diambil dari kata memanggul dada. Kalian semua aku pilih, karena kalian punya nilai lebih. Orang yang akan terus aku banggakan. Di dalam sukma-sukma hati terdalam kalian, aku hidup. Ujar Tuan Sobo tiba-tiba. Nanging saiki, aku butuh kon-kon. Mergo gak cukup aku ijen, sing nanggung sopo iku ibu kandungku. Dadi para manggudoku, junjungan aku sampai aku iso ngadeg nang engkon paling dhuwur, paling terhormat. Maka, ku junjung kalian neng enggon sing gak bakal pernah dicapai karo keluarga-keluarga liyane. Namun sekarang, aku membutuhkan kalian semua. Karena tidak cukup aku sendirian yang menanggungnya. Terutama kalau dia tahu pada siapa Ibu Sambungku. Jadi para manggudoku, angkat aku sampai aku bisa berdiri di tempat paling tinggi, paling terhormat. Maka, ku junjung kalian di tempat yang tidak akan pernah dicapai oleh keluarga lain. Tak ada yang lebih menjijikkan bagi Arman selain melihat para manggudo-manggudo yang kini terlihat seperti tikus got yang sedang merongrong tempat aman, jauh dari mara bahaya. Sekarang Arman mengerti apa yang seringkali Untari mendiang istrinya katakan. Hanya dengan kepingan logam, seorang manusia pasti mau menjual sukmanya kepada setan sekalipun. Ketika para manggudo keluar dari tempat itu, hanya Arman seorang diri yang kini bertatap muka langsung dengan Tuan Baduro Sobo. Pria itu ingin berbincang terlebih dahulu sebelum ritual itu dilakukan. Tengah malam, saat bulan tepat di atas kepala mereka. Di dalam salah satu kamar mewah di hotel itu, Arman melangkah masuk. Di sana, Tuan Baduro Sobo sedang duduk di depan meja rias, menungguinya. Arman sudah menutup pintu saat Tuan Baduro memintanya. Di atas ranjang, Arman melihat seorang laki-laki telanjang bulat. Kulit badannya sudah berwarna pucat pasi. Arman yakin kalau yang ada di atas ranjang itu tak lebih dari jasad yang sudah mati. Namun Arman sedang tak ingin mengomentari hal itu. Lagi pula,
Pasti ada alasan kenapa Tuan Sobo memintanya datang ke tempat ini. Disitulah Tuan Sobo lalu berbicara kepada Arman. "Ucapanmu tempo hari rupanya benar. Sudah lama, Nang, sejak aku merasakan rasa sakit yang justru membuatku bertambah semangat seperti ini." Arman terdiam. Dia tidak mengerti maksud perkataan Tuan Sobo kepadanya. Di situ, Tuan Sobo kemudian mulai membuka kancing bajunya. Sembari terus berkata-kata, pria itu terus berbicara. Anggodo sudah angkat senjata. Sungguh, pria tua itu kekanak-kanakan. Hanya karena kerucuk-kerucuk kecil, dia langsung menyerangku tanpa berpikir panjang. Belum pernah Arman melihat Tuan Sobo tertawa selantang ini. Arman semakin tidak mengerti. Namun tepat ketika Tuan Sobo mulai menanggalkan pakaiannya, sembari berdiri dan menatap ke arah cermin rias yang ada di hadapannya, saat itulah Arman mengerti. Bagian tepat di bawah leher hingga ke pinggang, Arman bisa melihat daging tubuh Tuan Sobo seperti terkelupas, dengan darah segar terus keluar. Arman termangu diam melihat hal itu. Luka macam apa yang bisa membuat badan seperti ini? Karena lukanya tak layak disebut borok. Jelas-jelas itu lebih hitam, seperti daging yang dikoyak, hingga menganga terbuka lebar. Namun yang paling membuat Arman tak bisa bicara, bagaimana Tuan Sobo masih bisa berdiri tenang, dan sekuat itu menahan santet yang sekuat ini. Tuan Sobo lalu berbalik. Ia berjalan mendekati Arman, yang masih berdiri diam, melihat luka mengerikan itu. "Wong Jawa iku pancen ngene iki, Nang. Gawe opo gawe molo. Nek iso mateni tekan jero." Orang Jawa itu memang seperti ini cara mainnya, Nak. Buat apa membuat masalah kalau bisa membunuh dari dalam? Ujar Tuan Sobo, sembari tersenyum menyeringai kepada Arman. "Mergo iku, aku butuh kon lan manggudo-manggudoku. Aku saiki gak duwe waktu gawe bales apa sing dilakoni karo wong tuwek bongkotan iku. Kowe tak tunjuk dadi algojo sing kudu mateni jabang bayi, anak sing bakal lahir saka rahim ibu sambung. Nek kon iso nyelesaino tugasmu, aku duwe hadiah kanggo awakmu. Karena itu, aku membutuhkanmu dan menggudo-menggudoku. Aku sekarang tidak punya waktu untuk membalas atas apa yang dilakukan oleh orang tua bau tanah itu. Kamu kutunjuk menjadi eksekutor yang harus membunuh bakal anak yang akan lahir dari dalam rahim ibu sambungku. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugasmu, aku punya hadiah untukmu." Arman hanya diam. Ia tidak terpukau dengan kata hadiah yang keluar dari mulut Tuan Sobo. Namun senyuman menyeringai itu seperti mengindikasikan sesuatu. Pria itu memberi Arman sebuah bingkisan, lalu menyuruhnya keluar. Mereka akan bertemu lagi saat semua tamu undangan sudah pergi, dan hanya tinggal para manggudo yang akan tetap di sini untuk menjadi saksi bahwa Kala Baduro Sobo tak pernah melanggar janjinya. Sesaat setelah Arman keluar dari kamar pribadi Tuan Sobo, Arman membuka bingkisan itu, dan dia seketika mengerti kenapa Tuan Sobo tersenyum kepadanya. "Bajingan," umpat Arman. Orang itu jauh lebih licik dari siapapun yang pernah Arman temui. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. 2 jam lagi mereka semua harus kembali. Terutama Arman, yang akan mendapat porsi besar dalam penutupan pesta menjijikan itu. Di sebuah jalanan sepi, terparkir sebuah mobil hitam keluaran tahun 70-an. Arman mendekatinya, sembari mengeluarkan puntung rokok dari kantong celananya. Ia sejenak mengetuk kaca pintu mobil itu, sembari melihat situasi. Seseorang yang ada di dalam mobil melangkah keluar. Seseorang yang Arman kenal, Pardi. Pardi kemudian keluar dengan sorot mata yang tajam. Sejenak ia melihat ke arah hotel mewah itu, tempat di mana terdengar suara tawa dengan iring-iringan musik, meskipun samar-samar. "Yo opo pestane? Enak. Gimana pestanya?" "Asik." Arman membenci basa-basi.
Ia langsung bertanya kepada Pardi, apakah ia mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pardi mendekati Arman, menatapnya tajam-tajam, hingga kedua wajah pria itu nyaris bersentuhan. Dengan suara berat Pardi mengatakannya, "Nek gak gawe bales anak bojoku lan adik keponakanku, aku gak bakal syuting lakoni dosa gede koyo ngene. Ingat iku ya setan. Kalau bukan karena balas dendam anak istriku, serta adik dan keponakanku, aku tidak akan sudi melakukan dosa besar seperti ini. Ingat itu ya setan." Arman terdiam sejenak, nyaris tertawa. Berbicara dosa di tengah situasi seperti ini, tampaknya tidak akan ada kata-kata yang lebih lucu dari ini. "Kuletakkan di kursi belakang. Ambillah dan bawa pergi dari sini," kata Pardi lagi. Ia mengambil sepuntung rokok dari saku celananya. Arman pun berjalan. Ia mendekati kursi belakang, lalu membukanya. Saat dia membuka pintu belakang mobil, seketika Arman dibuat tersentak. "Kon gurung jupuk sing tak kongkon. Kamu belum mengambil apa yang sudah aku suruh." Pardi hanya mengangkat bahu, lalu berkata kepada Arman, "Itu tugasmu. Tugasku hanya harus merebut bayi itu dari ibunya. Sisanya, kau sendiri yang kerjakan." "Anjing, sialan," gerutu Arman, sembari mengambil bilah pisau. Setelahnya, di malam saat bulan bersinar terang itu, yang terdengar hanya suara tangisan bayi yang malang. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Pardi masih meyakinkan Arman, dia harus menyelesaikan tugas terakhirnya, berapapun harganya. Karena mereka sudah mengambil jalan, hingga mereka tak layak lagi disebut manusia. Arman menatap mata Pardi untuk terakhir kalinya, sebelum pergi dengan membawa bingkisan kecil yang dia masukkan ke dalam kantung. Di malam Jumat Kliwon itu, darah kembali membasahi tangan mereka. Satu persatu tamu undangan sudah pergi meninggalkan aula. Sementara batang hidung Tuan Baduro Sobo masih belum terlihat. Pesta besar ini menjadi layaknya cangkang kosong. Arman yang mengamati semua itu dari kejauhan, kemudian didatangi seseorang, Adiman. Adiman menyuguhkan minuman pada Arman, namun ia menolak. Tak berselang lama, Adiman mulai bicara. "Pesta meriah, tapi si tuan rumah kenapa tak tampak? Menurut jenengan, apa ada yang terjadi sama beliau?" Adiman jauh lebih tua dibandingkan Arman waktu itu. Ia unggul dalam pengalaman, sebagai orang bawahan yang dipercaya oleh Tuan Sobo. Namun semenjak kartu itu dibagikan, rupanya Adiman tak sesetia seperti cerita-cerita yang sudah beredar. Ia memiliki motif tersendiri, bahkan bisa dibilang obsesi untuk melihat seorang songkor atau kepala keluarga Sobo berakhir tragis. Awalnya Arman tak ingin melibatkannya, namun Kanjeng Putri bermain dalam permainannya sendiri. Ia memberitahu, dari ke-20 Manggudo yang berada di bawah kaki tangan Tuan Sobo, seperempatnya menginginkan hierarki ini berakhir. Salah satunya Adiman, seorang tentara berpangkat tinggi yang sudah lama menahan diri untuk tunduk pada seorang pria yang merasa berkuasa atas segalanya. Kalau kata bapakku, semakin enak hidup orang, semakin susah cobaannya, Mas. Semua sudah di tempatnya masing-masing. Kartu juga sudah dimainkan. Hanya saja, tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Arman kemudian menoleh, menatap Adiman yang sedang berdiri di belakangnya. Wajah Adiman tampak dipenuhi keriput, membuat orang bertanya-tanya, tugas macam apa yang Tuan Sobo berikan pada pria pesakitan itu. Arman berjalan menjauh, namun sebelum langkah kakinya menapak meninggalkannya, ia berbisik di telinga tentara yang dalam 2 atau 3 tahun lagi pensiun itu. Lagi pula, siapapun yang menang, jenengan pasti tetap aman. Lawang jenengan main 2 kaki, nggih toh? Adiman hanya tersenyum, tipis sekali. Namun Arman bisa melihatnya. Pukul 11 malam, panggung untuk pewayangan sudah dibersihkan. Sebentar lagi, saat bulan tepat di atas kepala, semua orang yang tak berkepentingan akan fokus melihat pagelaran itu. Sementara Sobo dan ke-20 Manggudonya memiliki tugas lain untuk menyelesaikan masa peralihan ini.
Arman sudah mendapat informasi yang sangat rahasia dari tangan-tangan yang tak mau disebut namanya. Dia bilang ritual ini cukup rumit, bahkan untuk keluarga Sobo sendiri. Karena setiap poin perjanjian langsung keluar dari mulut sang ratu, Maharatu yang paling tinggi. Untuk itulah, batasan manusia tidak akan bisa memanipulasinya. Arman tak bisa berhenti melihat jarum jam di tangannya. Dan saat itu juga, sudah puluhan batang rokok dia buang di bawah kakinya. Ia sudah melakukan persiapan ini dari lama. Segala bentuk rencana juga sudah dia pikirkan matang-matang. Tapi kenapa? Kenapa setiap kali nama kalau Sobo muncul, badannya masih tak bisa bereaksi tenang? Seolah-olah orang itu selalu mengawasinya, setiap detik, setiap menit. Di lorong panjang hotel, Arman berjalan bersama dengan ke-19 manggudo lain. Adiman sempat memberitahu Arman kalau beberapa manggudo mendukungnya untuk mengakhiri masa bakti kala Baduro Sobo. Ia takut kalau semakin lama pria itu memimpin, semakin gila pula peraturan yang akan dia limpahkan kepada para pengikutnya. Masalahnya, Arman tidak pernah tahu siapa saja orang yang mendukungnya. Karena sekali lagi, bisa saja di antara mereka semua, Sobo masih punya mata dan telinga. Mereka pun sampai di bagian dalam Hotel Cokrobirowo, hotel mewah yang kini menjadi tempat rampasan. Hotel ini sekarang ada di bawah nama Sobo, setelah sebelumnya keluarga Kuncoro menjualnya. Ke-20 manggudo sudah duduk di tempatnya masing-masing. Di depan sebuah anak tangga yang menunjuk ke jalan lain, di dalam hotel ini, Tuan Baduro Sobo sudah menunggu mereka. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Konon kabarnya, tangga ini akan langsung membawa mereka ke lantai 5. Lantai yang hilang jika ditelusuri dari anak tangga untuk para pengunjung hotel. Lantai hilang tempat menyimpan ibu sambung bagi keluarga Sobo yang melegenda itu. Semua manggudo pun mengikuti jejak Tuan Baduro Sobo, menyusuri anak tangga setapak demi setapak, hingga mereka berhenti pada sebuah lantai yang kesemuanya tampak gelap gulita. Di sanalah aroma amis busuk seketika tercium di hidung mereka. Disinilah tempat orang yang membangun pondasi untuk kejayaan keluarga Sobo dan keturunannya. Belum pernah rasanya bagi Arman yang sudah cukup terlatih, bahkan familiar dengan hal-hal gaib dalam lingkup keluarga kejawen. Namun tempat ini berbeda, jauh berbeda, bahkan lebih hitam daripada gelapnya alas Kolojiwo. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuan Sobo dan pendahulunya pada sosok ini, hingga membuat kehitamannya bisa sepekat itu. Bahkan Arman bisa merasakan kedua kakinya sempat mati rasa. Tuan Sobo lalu menjelaskan kalau malam ini merupakan malam penting bagi dirinya. Karena di balik megahnya tembok berpelitur antik itu, ada seseorang yang menduduki sebuah kursi. Seseorang yang membuat keluarga Sobo dipandang sebagai keluarga paling terhormat di atas tanah Jawa ini. Tuan Sobo lalu mempersilahkan manggudo-manggudonya untuk duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Disitulah Arman menyadari sesuatu. Kursi-kursi itu rupanya selain menghadap ke tembok putih kusam dengan guratan akar pohon akasia, ada sebuah lukisan besar di atas pintu itu. Seorang pria dengan pakaian kejawan lengkap dengan keris di pinggulnya. Ia tengah menggendong seorang anak kecil yang tak memiliki bola mata. Selain itu, di belakang laki-laki dalam lukisan itu, ada sosok tinggi besar berdiri layaknya berpose sebagai ibunya. Arman termangu diam menatap lukisan itu lama. Sebelum dia bergumam sendirian, ibu sambung. Seluruh manggudo kemudian duduk di tempatnya masing-masing, terkecuali Arman. Tuan Baduro Sobo memintanya berjalan maju mendekatinya. Ia lalu berkata kepada Arman dengan suara berat bahwa masa depan keluarga ini sekarang sekali lagi ada di atas punggung Arman. Ia berharap Arman mau menyelesaikan tugas ini dengan cepat agar dia bisa segera bertemu dengan hadiahnya. Tuan Baduro tersenyum saat menyebut kata hadiah. Hal itu tentu saja membuat sejenak darahnya mendidih tak karuan. Namun Arman harus bersabar,
Sebentar lagi, pertunjukan yang sebenarnya akan terjadi. Tuan Badurosobo kemudian memberitahu tentang ritualnya. Sebuah ritual kuno yang diberi nama Sangkaraeh, yang berarti peralihan. Namun sudah sejak lama Baduro tak mau digantikan oleh sobo-sobo yang lain. Maka ia merubah pola ritual itu tanpa membuat Maharatu tersinggung. Disinilah bukti bahwa sesungguhnya manusia jauh lebih lihai dalam urusan tipu muslihat. Tak perlu dipertanyakan lagi. Saat itulah bayi itu harus dibinasakan agar Badurosobo tetap menjadi kala yang sebenarnya, tak peduli dengan konsekuensinya. Tuan Badurosobo kemudian memberitahu kalau bayi itu akan lahir dari dalam rahimnya. Arman hanya perlu membantunya mengeluarkan bayi malang itu dan membiarkan anak itu menangis. Lalu saat anak bayi itu sudah menangis, Arman harus menggorok lehernya, mengambil bagian dalam tubuhnya, yaitu jantung bayi, kemudian menyuapkan organ itu ke dalam mulut ibu sambungnya. Hanya itulah tugas kecil yang Baduro berikan kepada Arman, dan semuanya akan selesai. Arman terdiam sejenak. Ia tak perlu khawatir dengan bagaimana nanti ia akan menggorok leher bayi itu, karena sekarang bukan perkara moral. Dan lagi pula, Arman sudah melakukannya untuk sampai di titik ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan anak itu? Bagaimana agar rencananya bisa berhasil? Arman belum menemukan jawabannya. Di situ, Sobo mencoba bertanya sekali lagi, apakah Arman bisa melakukannya? Arman menelan ludah sebelum berkata bahwa dia bisa melakukannya. Tapi Arman mengatakan kepada Sobo kalau harga yang harus dia bayar tidak murah. Sobo tentu tersenyum. Ia bisa menyanggupi apapun dengan yang dia punya, dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun terhadap permintaan Arman. Maka Tuan Sobo pun memberikannya kunci di pintu itu. Saat itulah Arman kemudian bingung apa yang akan terjadi dengan manggudo-manggudo yang lain yang saat ini sedang duduk. Tuan Sobo hanya berkata mereka yang sudah menjual jiwa kepadanya hanya perlu membuat ibu sambungnya merasakan lapar dan dahaga. Saat itulah Arman melihatnya langsung, bagaimana para manggudo-manggudo itu turun dari kursinya masing-masing, termasuk Adiman dan yang lainnya, lalu menghantam-hantamkan kepalanya tepat di atas lantai yang keras itu, hingga darah mengalir keluar dari kening dan hidung mereka. Saat itu Arman mengerti, Tuan Sobo mengutusnya bukan karena Arman istimewa, tapi sudah menjadi perjanjian tidak tertulis kalau Tuan Sobo tidak boleh bertemu langsung dengan ibu sambungnya. Maka berarti selama ini Tuan Sobo hanya bisa mengirim orang ke dalam ruangan itu dan menggunakan darah para manggudo untuk membuat sosok yang ada di dalam merasakan rasa lapar dan hausnya pada darah atau organ yang terluka. Namun setitik pengetahuan itu tak akan berguna banyak kalau Arman belum menemukan jawaban untuk pergi dari tempat ini dengan membiarkan bayi keturunan Sobo yang lain hidup. Arman pun mencoba mengalihkan semua pikirannya. Ia hanya ingin fokus membuka pintu itu dan melesat masuk ke dalam sebuah kamar yang terasing, tempat ibu sambung keluarga Sobo selama ini hidup. Arman melihat sebuah ruangan besar, menyerupai aula, namun ada di lantai lain. Ruangan ini temberam, dengan hanya beberapa sudut penerangan menggunakan lampu obor, beberapa bekas lampu minyak dan sisaan lilin yang tercecer di lantai-lantai. Arman terus dan terus berjalan menyusuri aula besar itu. Sesekali dia menutup hidung, karena tempat itu memancarkan aroma yang sangat busuk. Lebih busuk dari sampah manapun yang pernah Arman hirup. Sejenak Arman mengamati berbagai benda yang usang, kotor, dan tak terpakai berceceran di atas lantai, seolah-olah dibiarkan begitu saja tanpa sekalipun pernah dibersihkan. Beberapa kali Arman juga mendengar suara langkah kakinya bergema, seolah-olah mengisyaratkan kalau tempat ini benar-benar tertutup dan hanya menyisakan satu pintu untuk jalan masuk dan keluar. Arman bisa merasakan kalau ia tak sendirian di tempat ini, melainkan ada sesuatu yang hidup, benar-benar hidup seperti dirinya. Namun Arman tak pernah tahu
di mana sosok itu sedang mengamatinya. Setapak demi setapak, Arman terus dan terus berjalan menyusuri ruangan itu. Sesekali Arman melihat ke kanan dan kiri. Yang dia temukan hanya sebatas benda lain seperti tampah dan kelopak-kelopak bunga yang sudah mengering. Ada kebingungan di dalam kepala Arman, bagaimana nanti dia akan melewati fase ini. Namun yang jelas, Arman hanya harus melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam ruangan ini. Kenapa keluarga Sobo begitu merahasiakan sosok ini? Seperti apa rupa dari ibu sambung yang sebenarnya? Saat Arman sedang berjalan, aroma busuk bangkai tercium semakin kuat dan menyengat, seolah-olah bebauan itu ada di sekitar Arman. Beberapa kali Arman sampai menghentikan langkah, namun Arman tak bisa melihat dengan jelas, karena ia memang sengaja tak diberi penerangan sedikit pun. Ia hanya seorang manusia yang mendapatkan nama sebagai mangkudo keluarga Sobo, yang harus masuk ke dalam ruangan antah berantah di dalam sebuah hotel mewah di Jawa Timur. Di tengah tapak kaki Arman menyusuri lantai, tiba-tiba ujung sepatunya menyerok sesuatu yang terasa gembur namun lembek. Aroma busuk juga tercium kuat dari sana. Arman yang kebingungan, kenapa benda itu bisa menyeruakan bebauan yang benar-benar busuk. Arman pun memeriksanya saat tangannya meraba dan menjangkau benda itu dari bawah kakinya. Ia seketika terkesiap. Benda yang baru dia pegang rupanya menyerupai seonggok kulit yang lembab yang sudah melewati waktu, alias jasad kecil bayi yang dimakan oleh ulat-ulat menjijikkan. Arman termangu sejenak. Ia tak mengerti sudah berapa lama jasad ini tak pernah diambil. Apakah sepenting itu tempat ini bagi Baduro, sampai-sampai tak membiarkan seorang pun untuk membersihkannya? Arman melanjutkan langkah, dan samar-samar barulah dia mendengar suara seorang wanita sedang bersenandung sendirian. Suaranya lembut dan sayu, membuat siapapun yang mendengarkan terdiam di tempatnya. Begitu pula Arman, yang bisa merasakan pilu getaran dari orang yang benar-benar tersiksa di sepanjang hidupnya. Arman lalu berjalan. Dia mendekat dan terus-menerus mendekat, sampai jarak di antara mereka hanya terpaut beberapa langkah. Dan Arman juga bisa melihat sosok yang membuat sekujur badannya bergidik ngeri. Saat sosok itu sedang duduk di atas sebuah kursi kayu, tepat di tengah-tengah aula. Sosok itu sudah tak lagi bisa dilihat layaknya manusia. Wajahnya nyaris ditutupi oleh rambut keriting keputih-putihan yang panjang. Matanya cengkok ke dalam dengan keriput di sana-sini. Bajunya compang-camping beraroma busuk dengan kuku jari panjang melengkung. Namun dari segala kengerian yang Arman lihat dari penampilannya, Arman bisa melihat perutnya yang buncit, tanda dia mengandung. Termangu. Sekarang Arman mengerti kasakusuk tentang rumor yang menyebut apakah keluarga Sobo yang lahir dari rahim binatang itu benar. Yang terjadi, Tuan Sobo menciptakan seorang manusia yang dibentuk menyerupai binatang, hingga dia lupa dari mana sebenarnya manusia itu berasal. Sungguh, bahkan neraka mungkin masih terlalu cantik untuk menjadi tempat yang kelak akan disinggahi oleh Sobo dan semua yang terlibat di dalamnya. Sosok itu duduk. Ia tahu keberadaan Arman. Matanya sudah tua, namun dia bisa melihat samar-samar. Suaranya yang berat dan serak lalu keluar dengan berkata satu hal yang tidak akan pernah Arman lupakan. "Kowe tekan mrene kanggo mateni jabang bayi iku to, Le? Ben anakku sing saiki nang jaba terus lan nyekel jeneng Sobo. Kamu datang ke sini untuk membunuh jabang bayi itu lagi kan, Nak? Biar anakku yang lain yang sekarang ada di luar bisa terus dan terus memegang nama sebagai Sobo." Arman tak menjawab. Ia hanya diam saja sembari melihat sosok wanita paling mengenaskan yang pernah Arman temui itu, yang kini tampak begitu lemah. Kini dia mulai mengerti informasi dari orang-orang yang namanya tidak boleh disebut, kalau ibu sambung keluarga Sobo sudah hidup berpuluh-puluh tahun, jauh sebelum keluarga Sobo menjadi seperti ini. Konon menurut beberapa informan dalam lingkaran para songkor, ibu sambung ini merupakan seorang wanita pertapa yang nyaris berhasil menyentuh titik makso atau moksa. Namun kakek buyut cikal bakal yang membentuk keluarga Sobo
menggagalkan puasa dan pertapaan yang wanita itu lakukan. Ia lalu menggiring wanita itu ke kegelapan kekal abadi yang membuatnya menjadi sinting dan gila. Semua itu berasal dari bisikan Maharatu. Konon setelah mendapat wanita itu, Sobo mendapat ketetapan sebagai terah yang dijamin dan diistimewakan karena bisa menutupi cahaya yang terang benderang menjadi kegelapan abadi yang menuntun semua lingkaran dalam keluarganya ke tempat paling hitam ini. Arman masih diam, sementara wanita itu tak lagi bertanya. Ia hanya mengelus-elus perutnya dengan tangannya yang dipenuhi kuku jari panjang melengkung, layaknya leak dalam peradaban Bali. Arman tidak tahu kapan jabang bayi itu lahir. Namun kalau situasi ini benar, maka tak lama lagi wanita itu akan menjerit, merasakan jabang bayi yang ada di dalam kandungannya, meminta keluar untuk merasakan hembusan udara di bumi yang semakin busuk ini. Benar saja, seperti yang Arman pikirkan, tiba-tiba sosok ibu sambung keluarga Sobo itu berdiri, sembari menyentuh perutnya yang kian berwarna merah kebiruan. Dia menjerit, serta menjambak-jambak rambutnya, seolah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Melihat hal itu, Arman tak tega hati untuk melihat sosok itu menyelesaikan tugasnya sebagai ibu dengan caranya sendiri. Karena yang terjadi berikutnya, Arman harus membantu jabang bayi itu mengeluarkannya dari dalam rahim ibunya. Arman berusaha dan terus mengusahakan, hingga kepala dari si jabang bayi mulai nampak. Ia bisa merasakan aroma ketuban masuk ke dalam hidungnya, bercampur dengan bau bangkai jasad dari bayi-bayi dulu yang pernah mati. Anehnya, tak butuh waktu lama bagi Arman untuk bisa menarik tubuh jabang bayi itu hingga sampai di pelukannya. Ia kira kalau semuanya sudah selesai sampai di sini. Namun tidak, karena setelahnya Arman dikejutkan dengan sosok itu yang kini tersenyum kepada Arman, menyerupai binatang babi yang mengharapkan makan siang kepadanya. "Ndang dibeldeh, ndang dilebok nonang lambeku. Aku wis lesu, wis ngelak. Cepet, cepet. Ayo, dibelah badannya. Cepat suapi aku. Aku sudah lapar, sudah haus. Cepat, cepat." Arman tentu saja terkejut dengan perubahan sikap sosok wanita ini. Sudah berapa lama dia diperlakukan seperti ini, sampai jiwa keibuannya mendadak berubah seperti binatang ini. Namun Arman tak boleh membunuh anak ini. Anak ini akan menjadi malapetaka untuk Baduro dan mengganggu keseimbangan keluarga setan itu. Arman menjauh, membawa anak itu ke dekapannya, sementara sosok wanita itu merangkak dan terus meminta makan. Di tengah-tengah kegugupan bagaimana cara Arman membawa anak ini agar tetap hidup, Arman melihat wajah bayi malang itu. Betapa terkejutnya Arman saat mengetahui kalau badan bayi itu tampak janggal, lebih besar dari ukuran bayi normal. Matanya sayu, tak membuka sama sekali. Darah di tubuhnya ia jilati selayaknya ASI, dan ia tak berhenti tertawa terus-menerus. Sungguh beban yang mengerikan bagi Arman, yang merupakan seorang manggudo. Namun dia harus lolos. Dia harus membawa bocah ini keluar dan pergi dari tempat ini. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya? Sementara sosok wanita itu masih dan terus-menerus merengek meminta makan. Bahkan dia mengadahkan jarinya untuk meminta bayi itu. Saat itulah Arman kemudian mendengarnya. Suara dari sosok yang dia kenali, Kanjeng Putri. Ia berkata lembut di dalam telinga Arman, "Biarkan bayi itu hidup dalam dekapannya di dalam ruangan ini. Sebagai ganti untuk menutupi lapar dan dahaganya, berikan jantung mungil yang kau ambil dari jasad bayi yang dibawa oleh Pardi. Selesaikan pekerjaanmu, dan kau akan melihat Sobo kelak menderita." Arman termangu diam sejenak, memikirkan apakah benar hanya itu yang bisa Arman lakukan. Mungkin saja karena Tuan Baduro Sobo tak berani menatap langsung sosok ibu semangnya, jadi Arman sebenarnya tak perlu repot-repot membawa bayi itu keluar. Tinggalkan saja di sini bersama ibu semangnya. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah menghilangkan rasa lapar dan dahaganya. Arman kemudian merogoh saku celana miliknya. Ia ambil kain itu,
lalu membukanya. Sepotong jantung bayi ia masukkan ke dalam mulut sosok itu. Anehnya, sikap kebinatangannya berubah. Suara tangis bayi itu akhirnya terdengar. Dengan cepat Arman memberikan bayi itu pada sosok ibu semangnya, dan suara tangisan itu berhenti. Si sosok wanita itu sekarang tampak mengerti. Ia mengangguk, lalu menutup rapat-rapat bibirnya. Kini, tinggal bagaimana Arman menjawab pertanyaan Sobo. Apakah untuk sekali lagi saja dia bisa lolos dari pertanyaan itu? Karena kalau orang itu mengerti apa yang terjadi, ini akan menjadi aksi terakhir Arman sebelum kala Baduro Sobo menghabisinya. Arman menatap pintu itu sekali lagi, lalu menariknya. Ia melangkah keluar untuk melihat Tuan Baduro Sobo sudah menunggu dirinya, bersama dengan para manggudo yang berdarah-darah di wajahnya. Mereka semua tersenyum menyeringai kepadanya. Bulan sudah melewati kepala mereka. Kini di lantai paling tinggi hotel mewah Cokrobirowo, Tuan Sobo menjamu semua manggudo miliknya. Di meja makan yang panjang itu, Tuan Sobo menyuruh mereka melahap habis, memakannya, mengunyahnya, menikmatinya. Karena malam ini adalah malam paling luar biasa bagi dirinya, di mana dia sebagai Baduro akan tetap menjadi kala. Semua orang pun seketika melakukan apa yang diminta oleh Tuan Sobo. Mereka menyantap dengan rakus, memakannya seperti babi ternak. Namun hanya Arman seorang diri yang tampak diam melihat situasi ini. Dia merasakan ada yang janggal dari semua ini, di mana orang-orang termasuk Adiman, seorang manggudo, kenapa bisa bersikap seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka saat Arman ada di dalam ruangan tempat ibu semang keluarga Sobo? Kenapa orang-orang bersikap sangat aneh seperti ini? Tampaknya Tuan Sobo menyadarinya, di mana dia meminta Arman untuk melahap makanan yang ada di hadapannya. Sesekali orang itu bertanya, bagaimana perasaan Arman bisa melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana rupa ibu semangnya. Arman hanya diam. Ia tak mengatakan apa-apa. Ia merasakan perubahan yang berbeda juga pada sikap Tuan Sobo kepadanya. Meskipun tanpa ada suara yang terlihat marah, tapi Arman bisa merasakan gejolak murka yang meluap dari sorot matanya. Dulur kadang gak iso dicekel omongane nang. Mangkane, aku saiki gak duwe dulur. Tapi kowe sempet tak anggap anakku dewe. Tak istimewakno, tak dadikno menungso. Tapi sing jenenge kewan bakal tetep dadi kewan. Kowe wis ngerti sapa aku, tapi kowe sek nantang kedudukanku. Nang, mangano lan ngombe yo sak isomu. Sadurunge kon njaluk pangapura karo aku. Saudara kandung tidak bisa dipegang omongannya. Makanya saya gak punya saudara lagi. Tapi kamu sempat kuanggap anakku sendiri. Ku istimewakan, ku didik jadi manusia. Tapi yang asalnya dari binatang tetap akan jadi binatang. Kau sudah tahu siapa aku, tapi kau masih berani menantangku. Makan dan minumlah selagi sempat, sebelum kau nanti akan memohon ampun kepadaku, ujar Sobo. Namun Arman masih belum mengerti, atau lebih tepatnya pura-pura tidak mengerti. Saat itulah, dari belakang Tuan Sobo, Kanjeng Putri tersenyum menyeringai. Sialan, umpat Arman. Rupanya dia masih tetap dihianati. Namun sosok iblis berparas cantik itu hanya tersenyum pada Arman, sembari menggelengkan kepala. Saat itulah, Arman mendengar ada sesuatu yang terjadi. Manggudo paling ujung, Kasiman, tiba-tiba menghentikan makan. Kini ia mendelik dengan mulut menganga lebar, memuntahkan makanan yang dia kunyah. Kedua tangan Kasiman lalu menahan lehernya, seolah-olah ada yang terjadi pada tenggorokannya. Tak berselang lama, kulit wajah Kasiman yang sawo matang mendadak menjadi merah. Sebelum ia memuntahkan darah yang sangat banyak hingga membasahi lantai. Tak lama, Kasiman lalu tersungkur sebelum tubuhnya tak bergerak lagi. Sobo lalu tertawa.
Ia kemudian memberitahu Arman kalau apa yang terjadi itu karena ulahnya. Sudah waktunya Sobo tak lagi membutuhkan Manggudo, karena pada akhirnya untuk bertahan, Baduro Sobo hanya butuh dirinya sendiri. Santet kalah Sobo. Inilah santet paling murni, karena santet ini dibuat untuk mereka yang sudah berkhianat kepadanya. Tak lama setelah Kasiman yang mati, satu persatu Manggudo kemudian merasakan hal yang sama. Hanya saja, semakin banyak korban, rasa sakitnya semakin sinting. Beberapa bahkan sampai ada bola matanya yang keluar dan meneteskan darah terus-menerus. Dimulai dari Adiguna, pengusaha batubara itu. Laki-laki muda itu sempat bersujud di depan Tuan Sobo. Tapi Tuan Sobo hanya tersenyum dan tertawa. Ia menatap Arman yang hanya bisa diam dan mematung, menyaksikan orang-orang yang belum mati masih rakus mengunyah dan menelan makanan yang ada di meja, menyerupai babi-babi dalam kandang yang tidak tahu kapan tukang jagal akan membawa gilirannya. Arman tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat pemandangan satu persatu Manggudo yang tewas. Hanya tinggal menunggu waktu sampai gilirannya saja. Arman sejenak menatap Adiman. Ia masih berusaha memasukkan banyak makanan ke dalam mulutnya. Namun tatapannya melihat ke arah Arman. Sejenak ada air mata mengalir dari sana. Tapi dia tak kuasa menahan tubuhnya. Arman kini mencoba memberanikan diri menatap Tuan Sobo. Dia bertanya, bagaimana Tuan Sobo bisa tahu kalau dirinya sedang merencanakan pembunuhan pada dirinya? Tuan Sobo tak langsung menjawab. Dia tampak menikmati minuman sambil melihat muntahan-muntahan darah di meja makan miliknya. Saat giliran Adiman yang kini harus mati dengan cara paling keji, Arman bisa melihat Adiman menembak kepalanya dengan pistol yang ada di pinggangnya. Setelah itulah, baru Sobo menatap Arman setelah semua Manggudo itu mati di dalam ruangan ini. Hanya Arman seorang yang kini duduk di meja makan dengan 19 mayat Manggudo yang mulai membusuk cepat. Tuan Sobo lalu berbicara, pelan, padat, dan membuat Arman tak akan bisa bertanya lagi. Masuklah, kalian semua. Pintu ruangan kemudian terbuka. Dari sana, melangkah 3 orang yang kesemuanya Arman kenali. Yang pertama Supri. Rupanya orang sialan ini masih saja menjadi duri dalam daging. Dia seharusnya menghabisi bajingan sialan ini saat ada kesempatan. Lalu Arman hanya bisa termangu diam saat menatap sopir pribadinya, Sugeng. Di sini, Sobo baru mengatakan kalau Sugeng memberikan informasi ini hanya dengan imbalan sebuah rumah dan mobil. Hal yang tentu saja sangat murah bagi seorang seperti Tuan Baduro Sobo. Lalu orang terakhir yang tak akan pernah Arman lupakan, Pardi. Pardi lagi-lagi menjual nama Arman untuk entah apa tujuannya. Padahal jelas-jelas Tuan Sobo yang sudah menghabisi keluarganya. Lalu untuk apa dia melakukan hal bodoh seperti ini? Pardi tak gentar. Ia menatap Arman dengan sorot mata yang tajam. Tuan Sobo tak memberitahu imbalan apa yang nanti akan Pardi dapat. Padahal jelas-jelas kalau pria itu seharusnya sudah tidak terikat dengan Tuan Sobo. Bajingan, umpat Arman, menyadari di mana posisinya saat ini berada. Tak berselang lama, Tuan Sobo kemudian meminta sebilah golok yang paling panjang dan paling tajam. Ia melihat wajah Arman sedekat mungkin sebelum mengatakan sesuatu kepadanya. Seharusnya jasadmu bisa menjadi pengantinku, Nang. Tapi untuk melihat matamu saja, rasanya badanku menjadi jijik tak terkira. Jadi sebelum kau melihat bagaimana rasanya mati, seperti manggudo-manggudoku yang lain, ingat ini. Seni yang kau berikan kepadaku akan kekal abadi, ujarnya, sembari menyeringai. Arman yang tahu kini waktu hidupnya tinggal beberapa menit lagi pun bertanya untuk terakhir kali. Dia bertanya di mana keberadaan anaknya, Abi. Namun Sobo tak mau menjawab Arman sedikit pun. Sobo justru mengatakan hal lain. Kalau Sobo lain yang saat ini hidup bersama ibu semangnya tak akan membuat dirinya menjadi lemah. Sebaliknya, dengan mengorbankan tumbal para Manggudo, Kanjeng Putri yang sudah memberinya penglihatan akan membuatnya sampai di titik yang paling tinggi.
Dan saat itu, bahkan dalam kematian pun, Arman tak bisa mengutuknya, kala Baduro Sobo. Dan begitulah, golok terhempas menembus bagian pipi hingga hidung, hingga membuat kepala Arman terbelah menjadi dua. Dan saat itu terjadi, Tuan Baduro Sobo masih berdiri tegak, meskipun bagian dalam badannya digerogoti oleh santet yang dikirim oleh Tuan Anggodo. Pemurnian serta air babak yang seharusnya Sobo peroleh tak ia dapat. Maka tinggal menunggu waktu sampai Sobo tahu hukuman apa yang pantas diperoleh oleh seluruh keluarga Anggodo. Faiz menunduk, bertanya, kenapa Tuan Sobo memberikan anak almarhum Arman kepada Pardi? Bukankah hukum dalam lingkar keluarga Sobo adalah membabat habis seluruh keluarganya jika ada pengkhianatan? Tuan Sobo awalnya hanya diam sebelum berbalik dari tempat itu, lalu berkata, anak itu, Abi, akan menjadi kudro bagi Songkor yang suka bermain dengan wanita. Jadi, jika aku menghabisinya, maka hal yang menyebalkan kalau harus menunggu Songkor itu mati sampai kudro lainnya lahir. Di tempat yang lain, Pardi sedang duduk di dalam mobil bersama Abi kecil. Ia kemudian teringat dengan ucapan Arman, Petro mateni gareng. Butuh waktu 2 minggu bagi Pardi untuk mengerti kalau rupanya arti dari ramalan itu tak lebih dari dirinya yang kelak dan pasti akan mengkhianati Arman untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Lagi pula, dari semua cara untuk lepas dari jeratan Songkor seperti Sobo, cara ini yang paling aman, layaknya tokoh dalam pewayangan sebagai seorang lakon yang harus menjalani peran. Pardi yang biasa disebut Petruk pantas dan harus mengorbankan Gareng sebagai lakon penting dalam sebuah cerita demi kelanjutan jalannya akan ranjat pada kembang, sekalipun harus membunuhnya. Di tempat lain, di sebuah pergelaran seni, seorang wanita tengah berdiri memandang sebuah patung laki-laki sedang duduk. Pada kepala patung itu terpotong hingga menghilangkan bagian atas kepala. Si wanita tampak bingung maksud dari filosofis patung ini. Maka ia memotret berkali-kali sebelum si wanita dikejutkan dengan kedatangan 2 laki-laki parubaya yang datang menghampirinya. Salah satu dari laki-laki itu lalu bertanya kepada si wanita perihal sesuatu. Ya opo, informanmu kok gak koro-koro ngilang lu? Wis 2 wulan kok ono kabare. Kuatir aku. Gimana? Informanmu kok tiba-tiba menghilang? Sudah 2 bulan gak ada kabarnya. Khawatir aku. Si wanita menurunkan kamera di tangannya. Ia lalu menatap kedua laki-laki parubaya itu sebelum berkata, aku tahu, aku pun sama khawatirnya kayak kalian. Tapi, si laki-laki yang satunya pun bertanya, tapi apa? Penyelidikan ini sepertinya akan menjadi penyelidikan berbahaya. Karena informasi terakhir yang aku dapat, ada 7 Songkor dalam perkumpulan ini. Dan salah satunya, Tuan Codro. Semua orang terdiam. Mereka bertiga tahu akan berhadapan dengan siapa. Codro bukanlah nama yang sembarangan.